Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Setetes darah biru itu berubah menjadi Wang Lin. Ia meraih ke udara dan tas penyimpanannya muncul entah dari mana. Kemudian ia mengenakan jubah biru sebelum melangkah dan menggunakan beberapa teleportasi sekaligus. Ia menghilang tanpa jejak. Sosoknya muncul berkilo-kilometer jauhnya. Lalu ia langsung menyerbu ibu kota negeri setan langit. Setelah pil jiwa darah menyerap sedikit indera ilahi dan darah, pil ini juga mengaktifkan kemampuan lain untuk waktu yang singkat. Pada saat kematian, apapun yang terkait dengan jiwa asal akan menyatu dengan kehampaan. Setelah dibangkitkan, seseorang dapat menggunakan kekuatan jiwa dan darahnya untuk mengambil benda-benda yang tersimpan di kehampaan. Saat itu, Yao Shixue menggunakan fungsi ini. Saat itu, Sang Maha melihat memberi Wang Lin harta karun penyelamat, tetapi harta karun itu hanya mampu menahan pukulan seorang kultivator ascendant. Meskipun kultivasi pria tua setinggi 9 meter itu berada di tahap akhir ascendant, kekuatan sejatinya jauh melampaui itu. Ada juga keberadaan misterius di menara hitam itu. Jadi meskipun dia menggunakan harta penyelamat, akan sulit baginya untuk tetap hidup. Itulah sebabnya Wang Lin memutuskan untuk mengambil risiko dengan pil jiwa darah setelah memikirkan berbagai kemungkinan. Kalau tidak, ia harus melawan keberadaan di dalam menara hitam. Dan keberadaan itu terlalu kuat. Setelah Wang Lin sadar, ia mengingat apa yang terjadi dan benar-benar ketakutan. Jika bukan karena stimulasi buah kenaikan surgawi, ia pasti sudah mati berkali-kali karena serangan indera ilahi dari keberadaan misterius di dalam menara hitam. Dia tidak mungkin menghabiskan 400 tahun berikutnya di tanah roh iblis dengan mengonsumsi buah kenaikan surgawi untuk mensimulasikan jiwa asalnya. Kalau tidak, sebelum orang itu membunuhnya, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya karena kegilaan itu. Akibatnya, ia harus mempertaruhkan segalanya. Jika ia tidak bisa melukai atau menghancurkan keberadaan di dalam menara hitam, maka sejauh apapun ia melarikan diri, ia tidak akan bisa lolos dari serangan indera ilahi orang itu. Ia takut saat efek buah kenaikan surgawi menghilang, makhluk itu akan melancarkan serangan indera ilahinya. Sekali lagi, Wang Lin yakin ia pasti sudah mati saat itu. Keberadaan di dalam menara hitam tak pernah terungkap selama ini. Jelas bahwa keberadaan menara itu mutlak diperlukan, dan ini membuat Wang Lin semakin bertekad. Dia keluar dari teleportasi dan terus terbang menuju kota setan langit. Dia punya dua persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama sudah selesai, dan yang kedua adalah meminta bantuan dari setan kuno. Wang Lin diam-diam berpikir, masalah 10 tahun yang lalu tertunda karena aku berhasil mencapai tahap ascendant. Namun, masalah itu sangat penting, jadi aku yakin iblis kuno tidak akan mengingkari janjinya. Ia terbang lebih cepat lagi. Masih ada sisa buah kenaikan surgawi di dalam jiwa asalnya. Dan sekarang setelah ia sadar, ia bisa dengan mudah menyingkirkannya. Namun, Wang Lin tidak melakukannya karena ia perlu menyimpannya sebagai cadangan. Jika menara hitam itu tidak penting, dan makhluk di dalamnya masih bisa menyerangnya menggunakan indera ilahi. Kalau memang begitu, aku harus siap hidup sebagai buronan. Wang Lin mendesak. Ia dan keberadaan di dalam menara hitam tidak memiliki dendam sebelumnya. Keberadaan itulah yang menyerangnya lebih dulu, tetapi tidak ada benar atau salah di dunia kultivasi. Kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Setelah keluar dari teleportasi, Wang Lin terkejut mendapati energi spiritual surgawi yang telah ia gunakan langsung terisi kembali. Ini berarti ia dapat menggunakan teleportasi yang lebih besar berkali-kali. Harus diakui, mantra teleportasi agung itu menghabiskan banyak energi spiritual surgawi. Sebelumnya, ia harus menghabiskan waktu menyerap energi spiritual surgawi dari batu giok surgawi. Namun, saat ini hal itu bukan masalah. Jadi, ia terus menggunakan teleportasi agung. Pasti karena keempat tetes energi spiritual surgawi itu menyatu sepenuhnya denganku saat aku menghancurkan diriku sendiri. Setelah aku bangkit, mereka pasti memiliki keberadaan yang istimewa di dalam tubuhku. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin tidak lagi memikirkannya. Ia telah menggunakan teleportasi besar berkali-kali, dan ibu kota sudah tidak jauh lagi. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin terburu-buru seperti yang belum pernah dilakukannya sebelumnya selama perjalanan ini. Sayangnya, aku sedang dirangsang oleh buah kenaikan surgawi. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkan energi pedang itu. Namun, aku ingat di mana tubuh itu berada. Aku ingin tahu, apakah energi pedang itu akan tetap ada jika aku kembali. Mata Wang Lin berbinar, dan ia menjadi bersemangat, tetapi ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk kembali ke negeri iblis api. Wang Lin hanya berjarak satu teleportasi besar dari ibu kota negeri iblis langit.
Saat ia hendak melangkah untuk berteleportasi, sebuah raungan marah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri. Seorang pria besar berbaju zirah muncul 10.000 kaki di belakang Wang Lin. Pria ini tampak sangat berwibawa. Matanya berbinar, lalu tubuhnya diselimuti energi iblis yang mengerikan. Ekspresi Wang Lin berubah dan ia melangkah keluar. Saat tubuhnya hampir menghilang, ia berbalik menatap pria besar itu. Tatapan ini hampir membuatnya berseru. Ling Tianhou. Pria besar ini tampak sangat mirip dengan pedang suci Ling Tianhou. Jasad Wang Lin menghilang dan muncul kembali 50 km di luar ibu kota. Ekspresinya muram sementara matanya berbinar dan ia berpikir, dia bukan Ling Tianhou. Meskipun orang itu terlihat seperti Ling Tianhou, dia tampak jauh lebih muda. Selain itu, orang itu tidak memiliki aura yang dimiliki Ling Tianhou, dan penampilan mereka tidak sepenuhnya sama. Ada beberapa kesamaan? Mungkinkah? Tepat pada saat ini, pria besar berbaju zirah itu melangkah keluar dari kehampaan di belakang Wang Lin. Ia menatap Wang Lin dan bertanya, "Kenapa kau tidak lari?" Setelah itu, tangannya terulur dan 5 helai energi iblis melesat keluar dari ujung jarinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba bertanya, "Siapa Ling Tianhou bagimu?" Tangan kanan pria besar itu tiba-tiba berhenti. Secercah kebingungan muncul di matanya yang dipenuhi energi jahat. Ling Tianhou, nama yang familiar. Wang Lin buru-buru mundur. Tatapannya menjadi dingin dan dia berteriak, "Pedang suci Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dalu." Sekte Pedang Dalu? Pendekar pedang? Kebingungan di mata pria besar itu semakin kuat, dan ia mulai meronta. Tepat pada saat ini, ilusi jiwa iblis tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Ia menatap Wang Lin dengan tajam sebelum berteriak. Teriakan itu menyebabkan kebingungan di mata lelaki besar itu menghilang, dan digantikan oleh api iblis. Wang Lin segera mundur dan berteriak, "Iblis kuno." Sebuah tekad yang kuat tiba-tiba menyerbu dari kota setan langit dan turun di hadapan Wang Lin. "Kau terlambat 10 tahun. Suara iblis kuno memasuki telinga Wang Lin. "Pinjamkan aku darahmu." Setelah mendengar suara itu, sejumlah besar darah mengucur dari pori-pori tubuh Wang Lin. Darah ini memadat menjadi wujud manusia, dan kesadaran iblis kuno turun ke atasnya. Tubuh Wang Lin gemetar karena kehilangan sebagian besar darah. Wajahnya pucat, dan ia segera mengambil pil. Kemudian, ia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Jiwa iblis di dahi pria besar itu menatap bayangan darah di hadapan Wang Lin dan berteriak dalam bahasa misterius, "Bei Luo, kau berani menghalangiku?" Bayangan darah itu bergerak dan berubah menjadi tubuh bertanduk dua. Cahaya iblis muncul di matanya. Ia menatap jiwa iblis itu dan berkata dengan tenang, "Kau hanyalah salah satu dari 9 kepingan jiwa iblis kuno yang tersebar. Kenapa aku tidak bisa menghalangimu?" Bahasa para dewa kuno. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi merenung.